Saya belum ketemu, belum pengen karena ketika komunikasi dengan Kiai Salahuddin sama Gus Dur, saya keburu belum sempat, sudah meninggal. Nah, maka kalau nanti ini memang bisa ditemukan dengan cucu-cucunya, alhamdulillah. Nah, lah pada waktu itu langsung kalau malam di Mbah Hasyim Asy'ari untuk ngimami sholat tarawih pakai Al-Quran satu gelondong di masjid-masjid Jombang sana. Wah Candy, wawancara bareng Candy. Karena Mbah Hasyim sayang sekali dengan Mbah Badawi, Ahmad Badawi, kemudian Mbah Hasyim itu datang ke Kaliwungu menembung, meminta supaya Kiai Ahmad Badawi saya angkat menjadi menantu. Rembuk-rembukan dari Mbah saya Abdul Rasid, rembukan dengan Kiai Irfan, dengan Ridwan, dengan adik-adiknya, kerabatnya. Kalau nanti ini diambil oleh Mbah Hasyim Asy'ari terus di Kaliwungu yang mau meneruskan di Masjid Al-Mutakin Kaliwungu siapa Qur'annya? Akhirnya rembukan diberikan ganti oleh Kiai Badawi, yaitu Kiai Idris Kamali yang dari Kempek, waktu itu jadi ketua pondok APIK yang diasuh oleh Kiai Irfan. Akhirnya alhamdulillah Kiai Hasyim Asy'ari mau menerima. Nah itu. Nah, maka dari itu ketika sepulang pondok kira-kira usia 38 mau menikah dengan adik sepupunya. Adiknya jadi Sakdana itu putranya anaknya adiknya Kiai Abdul Rasid yang ke-10 diambil menantu Kiai Abdul Rasid yang namanya Ahmad Badawi yang mau diambil Kiai Asy'ari. Nah, selama beberapa tahun sampai usia 70 tahun belum punya anak. Akhirnya 70 tahun itu mau nikah lagi supaya apa? Supaya punya anak. Dan termasuk saya melihat sendiri dan saya pernah ketemu dengan Mbah yang dari Pati, Kiai apa? Abdullah Salam. Saya waktu jejaka kecil sowan Mbah Salam, saya disikep dengan Mbah Abdullah Salam. Beliau mengatakan, Gus, saya dulu pernah tabarokan dengan abah kamu. Terus termasuk ada Kiai Satori itu ngaji puasanan 2 tahun. Itu dengan Mbah Badawi. Lah Mbah Badawi itu pada waktu itu ditembung, diminta karena putrinya Kiai Saroti itu 7 perempuan semua, mau minta anaknya. Kiai Badawi belum punya anak, masih kecil-kecil. Ternyata diberi milih tapi anak santri. Anak santri siapa? Kiai Abu Bakar Gedongan, terus Kiai Yusuf Junaidi yang dari Bogor, Kiai Mahfud yang dari Tegal. Akhirnya Kiai Satori minta anak muridnya yang namanya Kiai Mahfud. Lah Kiai Mahfud itu istrinya itu anak Satori yang keempat atau yang ketiga itu ibunya Kiai Hasin Asako itu anak yang anaknya Kiai Satori yang nomor 3 atau 2. Yang anak Kiai Satori yang pertama itu punya anak namanya Kiai Haji Abdul Basit. Kiai Abdul Basit punya anak 4 yang nomor 3 perempuan. Meminta anak saya perempuan, katanya mau melanjutkan apa yang diceritakan oleh Kiai Satori, minta anak Kiai Badawi ini. Terus akhirnya ya saya berikan anak saya. Lah Kiai Badawi itu ketika
dapat istri yang kedua, ibu saya namanya Jundariah. Jundariah ini baru usia 14 tahun, ayah saya sudah usia 70 tahun. Ketika itu 4 tahun, 5 tahun jalan itu disangkanya belum punya anak. Kemudian ayah saya nikah lagi dengan janda sudah usia di atas 30-an, punya anak satu perempuan namanya Ekiana. Supaya apa? Supaya punya anak. Ternyata ketika nikah ibu saya sudah ada kandungan ini. Jadi alhamdulillah ibu saya itu punya anak yang pertama, kemudian nikah yang ketiga, punya anak lagi. Lah alhamdulillah, maka dari itu saya dilahirkan tahun 1962, dianggap ayah saya itu anak yang terakhir. Dia itu ingat, oh ini saya dulu wasilanya dengan Butuhun. Saya lahir dinamakan Ahmad Butuhun Badawi. Terus akhirnya besar saya ganti dengan Ahmad Baduhun Badawi. Lah ini alhamdulillah saya melanjutkan apa yang menjadi keinginan orang tua saya, punya pondok pesantren. Lah pondok saya namanya Miftahul Huda. Alhamdulillah santri putra dan santri putri semuanya ada 600 yang mukim, yang di luar ada 400. Jadi jumlah santri baik sekolah maupun di dalam ada 1000. Lah mudah-mudahan tahun berapa itu? Kalau saya punya pondok itu mulai tahun 95. Dan itu pun saya berusaha dengan sekeras-kerasnya. Karena saya tidak punya kemampuan apa-apa. Saya juga tidak sekolah tapi punya sekolahan. Saya juga tidak pesantren tapi saya punya pesantren. Ini min fadli Robbi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti kalau ada kekurangan saya bisa nambah atau ada kelebihan bisa kita potong. Iya. Jadi yang diharapkan memang tersambung lagi dengan keluarga Gus Dur ya, untuk mengecek ketika Abah di sana seperti apa, bener nggak sih Kiai Hasim mungkin pernah cerita, mungkin bisa di cross check ke keluarga Mbah Hasim ya. Oh iya. Itu barangkali yang diharapkan. Ini karena dulu gini, Mbah Hasim orang yang cerdas, yang alim, ya makrifat. Kenapa kok Ki Hasim itu akan meminang Mbah Badawi? Ternyata Mbah Badawi itu punya keturunan dari Brawijaya V. Lah ketemunya Mbah Hasim itu lembu peteng, atau kalau lembu peteng katanya saru ya. Ya Brawijaya itu punya istri berapa? Nah, istri yang tersimpan itu punya anak 2 namanya Joko Tarub dan Joko Tingkir. Lah kalau Gus Dur atau Kiai Hasyim Asy'ari itu dari keturunan Joko Tingkir, kalau Ki Badawi dari Joko Tarub. Oke. Nah itu ngono. Jadi dulu ketika di Kaliwung itu masih belum ada NO, maka NO itu di Kaliwung yang megang Kiai Ruqyat sama Kiai Badawi. Lah kedekatannya Kiai Badawi dengan Kiai Bisri Mustafa itu yang sering di rumah saya, karena Kiai Bisri Mustafa ini adiknya Kiai Badawi secara usia. Jadi makanya kalau ada acara ke NO-an di Kaliwung ya ngundangnya Kiai Bisri terus. Di antara tahun berapa itu? Itu ya tahun mungkin belum 48, 49, 50, 51 ya, atau 60 ya. Sebelum 60, belum 60. Maka waktu itu kiai Kaliwung itu belum ada yang NO masumi semua kecuali Kiai Ruqyat dan Kiai Badawi. Lah Kiai Ruqyat itu putranya Mbah Wiryo. Mbah Wiryo itu anaknya Kiai Musa, istri yang pertama. Kalau Abdul Rasyid kan istri yang kedua.
Lah, maka kedekatannya Ki Badawi sama Mbah Hasyim Asy'ari karena dari Mekah sampai pesantren. Kalau kedekatannya di Indonesia dengan Mbah Bisri Mustafa karena kedekatan ke NU-nya. Karena apa? Ki Badawi waktu di Mbah Syarif NU belum lahir. Oh nggih, betul betul betul. Ilmu NU belum. Dan ketika saya masih kecil, ketika tahun 6 berapa ya? 65 atau 67 itu yang sering datang ke rumah itu Pak Idham Khalid. Karena apa? Ki Badawi terkenal menjadi pentas heh pertama di Indonesia. Sekitar 1930-an. 1930-an itu menjadi pentas heh pertama dengan kakaknya Ki Badawi. Cuma kakaknya kan usianya hanya berapa, 60 berapa. Kalau Ki Badawi sampai usia 95. Banyak sekali silsilah. Yeah. Saya harus membuka nanti dokumen yang Pak Kiai kasih ke saya aja untuk lebih menghafal lagi. Nah, tapi ada yang ingin saya tanyakan juga nih. Berarti Mbah Badawi itu sempat di Mekah dengan ayah Kiai. Iya, karena di sana punya rumah sendiri. Punya tempat majelis pondok pesantren sendiri. Jadi mulai dari adik-adiknya Ya Abdul Rosyid sudah selesai semua, terus anak-anaknya dibawa semua. Anaknya kan 7 semua. Sehingga ketika berangkat di Mekah, itu ibunya Kiai Badawi itu meninggal di tengah laut, ditenggelamkan di laut. Ibunya meninggal. Karena waktu itu perjalanannya kan pakai berbulan-bulan. Beda dengan sekarang naik pesawat beberapa jam. Tapi alhamdulillah karena dengan ketekunan, dengan keikhlasan Kiai Badawi untuk mencari ilmu di sana sampai lebih dari sekitar 17 di atas, pokoknya belasan tahun lah. Sampai yang kondur itu sekitar 30-an tahun. Enggak, kira-kira mau berangkat 11 tahun, berangkat itu sekitar tahun 1897. Kalau ditambah 17 berarti 19 tahun. Ya. Berarti kalau 11 ditambah berapa? 19 berapa? 40. Belum. 11 ditambah 17 kok. Oh, 11 tambah 17. 28. Mungkin itu sekitar di lebih dari 17 karena apa? Ketika di Mbah Hasyim kan 7. Nah, ini kalau 28 19 ketika pulang sudah usia 38 nikah dengan itu. Oh, iya. Nanti bisa diklarifikasi dengan tahunnya nanti. Ya. Nah, Mbah Kiai Badawi itu waktu itu Pak Kiai kan usianya sekarang sedikit ya, maksudnya menangi beliau itu sedikit. 13 tahun lah. 13 tahun. Jadi antara usia 70 tahun beliau kan menikah tapi usia 75 baru punya anak. 75. Lah itu kakak saya. Oh, kan. Lah ketika saya lahir, beliau sudah usia 85. Berarti sempat ketemu 13 tahun. 13 tahun. Ketemu 13 tahun. Beliau itu sosoknya seperti apa? Ya kalau itu mungkin sabarnya seperti apa? Wah, cara mendidiknya seperti apa? Mendidiknya tuh luar biasa. Apakah artinya tentara? Ya kalau saya belum mengenal waktu itu belum tahu. Tentara. Pokoknya sistemnya keras sekali. Jadi gini, kalau baca ain nggak benar seblak. Ya. Sampai shot kurang bagus seblak. Bahkan kalau nggak ngaji kita dicari di seblak. Jadi waktunya mulai jam 4 sampai jam 7. Nanti jam 8 baru jam 7 istirahat, jam 8 masuk lagi.
sampai setengah 10, jam 10 masuk lagi sampai jam 2, jam 12, jam 1 masuk lagi sampai asar. Asar habis sholat asar ngaji lagi. Istirahat jam 5 ba'dal maghrib ngaji lagi sampai jam setengah 9. Jam 9 lagi sampai jam 11. Jadi 24 jam itu Masya Allah suruh ngaji terus. Dan kalau nggak ngaji di sebelah pecot, nggak pecot, kadang-kadang pakai pecot kuda karena punya kuda, kadang pakai pejalin. Ya, maka dari itu Pak Kiai Badawi itu terkenal paling keras di dunia. Iya, walaknya luar biasa. Dan beliau itu suka humor dengan orang lain, tapi dengan anaknya disiplin. Nggak pernah janda dengan anak-anak, tapi kalau orang lain suka dokar, ya, karena kudanya 2, dokarnya suka. Kadang-kadang ya, nuwun sewu, mohon maaf, ya suka keluar malam untuk menyingkirkan telembuk. Kalau telembuk itu kalau bahasa sekarang lonte, jadi semua landu banyak. PSK itu sering ketika malam nawar itu berapa? Misalnya 100, nggak bisa kurang, nggak, tapi tetap dibayar. Ketika mau ucul-ucul diberhentikan, dinasihati, tetap dibayar, suruh pulang sampai habis. Itu sering masyarakat mentertawakan dan mencaci maki. Kok bayi ngelontre, boleh ngelontre karo malam. Beneran. Ya, beneran. Ya. Padahal supaya mengamankan supaya SK itu segera pulang. Segera tobat lah. Segera tobat dan ya betul, bimbingan secara halus ya. Iya. Lah maka dari itu ya mohon maaf karena saya sangat sempit wawasan saya karena menangi Mbah Badawi sampai usia hanya 13 tahun. Jadi untuk menceritakan hal-hal mungkin kalau non sewu makona atau keramatnya nanti orang lain saja. Yang penting saya menceritakan apa yang saya dapat. Barangkali nanti ada murid-murid beliau ya, santri-santri beliau di seluruh Indonesia nanti kan bisa menghubungi saya atau komen di YouTube saya, kita bisa sambung lagi. Iya. Dan mereka kesannya seperti apa ketika dididik, ketika nyantri dengan beliau seperti apa, bisa seperti itu mudah-mudahan. Nah, keteladanan beliau atau sesuatu yang sangat mengesankan bagi Kiai sendiri apa ya dari beliau ya? Tadi selain kegalakannya, mungkin ada satu pesan atau nasihat yang penasihatnya gitu. Beliau berpesan pokoknya ngaji, jangan mikir harta benda. Kalau sampean pengen selamat dunia akhirat, ngaji. Sampai pernah bawa penjalin ini ditayangkan di sini. Ini diibaratkan ada layar penjalin. Kalau kamu ngejar ayang-ayang maka nggak akan ketemu. Tapi kalau kamu mengejar ilmu, ngaji, ayang-ayang ini akan ikut ke jalan ini. Maka itu isyarah Mbah Badawi. Maka yang digonggong adalah ngaji, puasa daripada nggak usah puasa, tetap ngaji sampai kurang beberapa menit meninggal, dia masih minta didebeng saya untuk membangunkan santri-santrinya untuk ngaji. Padahal kalau menurut kitabnya Jawa Mbah Sholeh Nerat, apabila ada guru dan murid tidak musyafahah seperti ini, adu lambe, itu tidak sah menjadi guru dan murid.